Suara Hati. Renungan hari ini, topik, saling mendahului dalam memberi hormat. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Roma 12 ayat 9 dan 10, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudaraku, manusia selalu disebut sebagai makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ini terlihat dari seringnya orang-orang selalu berinteraksi atau berkomunikasi dalam memenuhi kebutuhannya. Nas hari ini bercerita tentang saling mendahului dalam memberi hormat, mengajarkan kita untuk mengutamakan orang lain dan memberikan penghormatan terlebih dahulu. Ini bukan tentang persaingan, tetapi tentang menunjukkan kasih dan kerendahan hati, mengikuti teladan Kristus. Dengan saling menghormati, kita membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan suasana yang positif di antara sesama. Nas ini merupakan sebuah teguran dan sekaligus pengajaran kepada bangsa Roma dahulunya dari Rasul Paulus, dan juga kepada kita di zaman modern ini. Rasul Paulus mengingatkan betapa pentingnya memelihara saling mengasihi, terlebih kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena kita telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, yaitu untuk hidup dalam kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan bukan dengan pura-pura. Rasul Paulus perlu menekankan, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, harus sadar kalau status kita bukan lagi menyerupai dunia ini. Tetapi, menyerupai Kristus, karena kita sudah jelas adalah milik Kristus, maka teladan Kristus harus kita miliki. Sekarang, apa maksud saling mendahului memberi hormat? Memberi hormat maksudnya, bila mana kita bertemu dengan seseorang yang terlebih kita kenal, maka wajib bagi kita memberi salam atau memberi senyuman terlebih dahulu. Bagi mereka yang menyadari, pasti akan saling berlomba memberi salam. Memberi hormat, sama artinya kita menghargai orang lain. Menghargai orang lain, berarti kita memahami bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Ada dua hal yang perlu kita pahami dalam nas hari ini, yaitu, yang pertama, bila kita mengasihi orang lain janganlah dengan kepura-puraan. Dengan kita mengasihi orang lain dengan tidak pura-pura, berarti kita telah menepis perilaku yang tidak baik dalam diri kita. Dengan menerapkan saling mengasihi, berarti kita telah mempraktekkan dan menerapkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan ini adalah salah satu tugas yang harus kita lakukan, terlebih kepada sesama saudara seiman. Dengan saling mengasihi, maka kita dapat melakukan hubungan. Yang kedua, adalah ada ajakan untuk saling mendahului memberi salam atau hormat. Setiap orang punya rasa ingin dihargai atau dihormati. Rasa seperti ini adalah wajar. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai ada di antara kita memiliki rasa harus dihormati atau harus dihargai terlebih dahulu. Dengan memberi salam, berarti kita telah memberkati mereka terlebih dahulu. Orang yang suka memberkati orang lain, percayalah, bahwa saudara akan diberkati oleh Tuhan melebihi yang saudara lakukan kepada orang lain itu. Menyapa orang yang kita sapa, tidak membutuhkan biaya dan tidak merupakan barang dagangan yang harus dibayar. Semoga dengan cara demikian, kita telah meremukan akar pahit dunia, sehingga orang-orang tidak lagi menyimpan dendam atau perselisihan. Akhirnya komunikasi secara rohani dapat dibangun dengan baik, dalam meluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Dalam Alkitab, mungkin kita pernah membaca cerita seorang Perdana Menteri Persia, Iran sekarang, yaitu bernama Haman. Ketika itu rajanya adalah Ahasveros.
memerintahkan supaya semua orang di lingkungannya harus menghormati dirinya terlebih dahulu. Tetapi Mordehai dengan kawan-kawannya tidak mau menghormatnya, kecuali Tuhan Allah. Mendengar ketidakpatuhan Mordehai, lalu Haman pun marah, dan berencana hendak membunuh Mordehai. Dan dengan kepasrahan Mordehai dengan bangsa Israel lainnya, maka Tuhan membangunkan Ratu Ester, sehingga Mordehai dan bangsa Israel dapat terselamatkan dari pembantaian atau genosida Haman. Saudaraku, dengan merenungkan dan mengamalkan nas dalam Roma 12 ayat 9 dan 10, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik, membangun hubungan yang positif, dan menciptakan dunia yang lebih penuh kasih. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu memberi dukungan penuh kepada saudara kita yang ditindas oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Salam sukacita saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Tiada satupun manusia menghendaki dirinya dihina. Tiada satupun manusia menginginkan dirinya disakiti. Kasih sayang juga merindukan kedamaian. Yesus Kristus memerintahkan supaya kita saling mengasihi. Berbuatlah seperti yang Kau kehendaki bagi sesama umat-Mu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Menginginkan dirinya disakiti. Semua mengharapkan kasih sayang, juga merindukan kedamaian. Yesus Kristus memerintahkan supaya kita saling mengasihi. Berbuatlah seperti yang Kau kehendaki bagi sesama umat-Mu. Kasihilah sesamamu